Anak-anak, semoga belajar bersama ini kalian semakin memahami kemampuan dan keterbatasan yang kita miliki adalah anugerah Allah sehingga kita bisa bertanggung jawab dalam mengembangkan kemampuan dan juga mengatasi keterbatasan yang ada. Sebelum belajar dimulai kita berdoa bersama ya. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu yang telah kami terima. Hari ini kami akan belajar tentang kelebihan dan kekurangan tiap-tiap pribadi. Semoga kami bisa belajar dengan baik sehingga bisa menerima kekurangan dan mensyukuri kelebihan yang ada pada diri kami. Amin. Kemampuan adalah kekuatan atau potensi yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu dengan baik. Kemampuan bisa berasal dari bakat alami maupun hasil belajar dan latihan. Keterbatas adalah hal-hal yang menjadi kelemahan atau kekurangan dalam diri seseorang yang membuatnya belum bisa melakukan sesuatu secara maksimal. Menerima keterbatasan dengan lapang hati adalah langkah awal untuk menjadi pribadi yang baik. Setiap manusia dikaruniai Tuhan keunikan yang berbeda-beda secara cuma-cuma supaya manusia saling melengkapi dan mendukung satu dengan yang lain. Keunikan manusia berupa kelebihan kita seperti bakat dan kemampuan yang dimiliki yang sering disebut talenta. Kemampuan yang kita miliki berupa apa saja? Yaitu 1. Kemampuan jasmani, mengandalkan tenaga. Contoh, kemampuan berolahraga, menari dan lain sebagainya. 2. Kemampuan rohani. Contoh, berpikir, berkehendak, artinya punya keinginan, berdoa dan merenung. 3. Kemampuan sosial. Contoh, kemampuan mendengarkan aktif, mengemukakan pendapat, memahami perasaan orang lain, dan membangun hubungan yang positif. Surat Santo Paulus kepada jemaat di Roma bab 12 ayat 1-10 mengajarkan banyak hal kepada kita semua. 1. Setiap orang diberi karunia yang berbeda-beda menurut kasih karunia Allah. Ada yang mendapat karunia untuk melayani, contohnya seperti pastor, biarawan-biarawati, pendeta, dan lain-lain. Ada yang mendapat karunia untuk bernubuat, contohnya seperti nabi. Bernubuat itu apa ya? Bernubuat adalah mengetahui sesuatu yang belum terjadi di masa mendatang dan itu benar. Ada yang mendapat karunia untuk mengajar, contohnya seperti guru, dosen, dan lain-lain. Ada yang mendapat karunia untuk menyembuhkan, contohnya seperti dokter, perawat, dan lain-lain. Ada yang mendapat karunia untuk mukjizat, contohnya seperti rasul, nabi, dan lain-lain. 2. Tuhan sangat mencintai kita secara pribadi atau secara khusus. Tuhan membuat kita masing-masing secara unik. Unik artinya berbeda satu dengan yang lain atau tidak ada duanya. Nasihat yang ketiga dari Santo Paulus untuk kita adalah 3. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat, artinya anak-anak bahwa kita harus saling mengasihi dan menghormati dengan sesama kita. 4. Supaya kita memberikan persembahan yang baik bagi Tuhan melalui sikap dan perbuatan kita bagi sesama atau orang lain, artinya bahwa kita harus selalu berbuat baik dan kelebihan yang kita miliki harus kita manfaatkan untuk kepentingan bersama. Itu berarti kita memberikan persembahan yang baik untuk Tuhan. Anak-anak yang ibu kasihi, kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan Allah kepada kita. Karunia yang berupa kemampuan hendaklah kita kembangkan dan kita gunakan dengan sebaik mungkin sesuai kehendak kita. Begitu pula dengan keterbatasan yang kita miliki juga merupakan anugerah dari Allah. Kita harus merasa bersyukur terhadap keterbatasan yang kita miliki. Terakhir, silahkan anak-anak mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu dan akan dikumpulkan minggu depan sebelum kita mulai pelajaran. Sampailah kita di penghujung pelajaran, maka dari itu mari kita tutup pelajaran hari ini dengan doa kemuliaan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak, sampai berjumpa di pelajaran berikutnya.